juga melihat, AMP melihat bahwa betul tadi Anda sampaikan, toko-toko kita itu pelan-pelan yang senior ini kan lama-lama silih berganti nih generasinya. Yang tua, yang muda ini semakin mungkin nanti Pak Andi Ade bisa merefleksikan itu kira-kira peran dari teman-teman yang lebih muda ini, estafeta kepemimpinan di KKSS dan lain-lain sebagainya. Silakan Pak Andi Ade, Pak Andi. Untuk saya berapa? 15 menit. Bisa lewat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, yang saya hormati itu orang kita mana yang merantau dari sini banyak dari kita. Soalnya terbalik itu profesor itu sebelah supaya beliau bisa mengoreksi pelantikan. Nah, beliau dulu jadi kita tunggu dari koreksi nanti. Sebelumnya saya minta kopi ini. Senanti terserah. Kasih ya Pak. Waktu saya cuma 19 menit oleh menit 100 semua. Saya hanya bikin slide 3. Saya sudah kirim ke Pemda. Karena hanya singkat maka ada saya ingin fokus pada tema satu hari ini. Dan tema kita adalah pada itu merawat warisan dan masa depan. Dan tentu pertanyaan kita adalah apa yang kita warisi? Nah, ada dua di situ. Yang pertama adalah milik daerah dari ibu kita, kemudian yang kedua adalah milik sejarah. Kalau saya bahas dua ini, saya butuh waktu jam sendiri. Saya akan membahas yang kedua, yaitu milik sejarah. Bisa menurut kita. Saudara-saudara semua, Bapak Ibu yang saya hormati, filosofi sejarah kita itu diawali dengan spirit of sober. Manusia Bugis adalah manusia Bugis adalah manusia yang sober, biasa ada banyak fase di sana. Di awal peradaban kita di Bugis Makassar itu, karakter biji laki-laki Bugis itu diawali dengan bab sober. Kualitas keilmuan atau katakanlah kualitas laki-laki orang Bugis itu ukur dari sejauh mana dia sober dan sejauh mana dia lama di sober. Baru terakhir sejauh berapa banyak rampil licin. Nilai-nilai sober kualitasnya didapat dari orang. Maka disebut sebagai spirit sober. Nah, kalau sapa licin, disebut licin. Orang Bugis di masa-masa awal itu harus sober sebelum nikah, meskipun ia hanya sober dan kampung sebab, tapi itu wajib. Nah, di fase awal itu kita membaca Lontara itu diawali dengan sobernya sebagai dia melakukan membangun rute peradaban, kemudian asimilasi yang kemudian kita warisi sebagai sebuah papasan kuliah. Itu kita baca. Bahkan di Toraja kita mendengar ada nama Rati Padana, juga seorang perantau sampai ke Bantai, sampai ke Bekasi. Nah, sober sendiri dari itu bukan hanya sober menaklukkan, tetapi membangun peradaban. Kita membaca lagu itu di sana, kita membaca puncak nasab dari manusia Bugis. Apa yang kita baca di Lontara itu, yang kita baca adalah puncak nasab kita itu disebut sebagai orang yang berasal dari negeri antah berantah. Kita menyebutnya Temanggung. Padahal nggak mungkin ada orang itu berenang. Tapi kenapa sebutan itu Temanggung? Itu menggambarkan bahwa bahkan nenek moyang kita pun datang dari negeri yang jauh. Nenek moyang awal kita adalah fase soberan di fase awal kita. Nah, kemudian saudaraku semua, fase kedua itu adalah fase ketika dua negeri adidaya di selatan itu, kita punya dua negara adidaya waktu itu di abad 14, 15, 16, yaitu kerajaan kembar Gua Talo. Nah, ketika Gua Talo berkuasa,
kemudian menenangkan hegemoninya itu, maka pada waktu itu pihak Luwu dan Bone sebagai daerah yang kerajaan yang bernaung di bawah hegemoni kerajaan itu, kemudian mengirim beberapa generasi-generasi itu untuk sumpah. Kenapa dia sumpah? Dia merasa tidak enak berada di bawah tekanan dua kerajaan ini. Kita membaca itu bab 14, 15, 16, kemudian melahirkan yang kita kenal sebagai Oku 5 bersaudara. Ini orang Bone dan juga Luwu dan Sopi. 3 Oku 5 bersaudara. Kita pernah di Palani, di Marewa, di segala macam lah. Nah, mereka berjaya di mana saudaraku semua? Berjaya di Johor dan Kalimantan Barat. Kita baca jejaknya hari ini. Penguasa-penguasa politik di Malaysia hari ini berasal dari terakhir saudara. Dia memberikan jejak yang panjang, jejak yang bisa kita jadikan sebagai bagaimana cara kita merangkai masa depan sebagai Europe ini. Ada pesan di sana itu yang hari ini gagal kita baca sebagai generasi muda, gagal kita implementasikan dalam semangat organisasi, kata Profesor Prasetya tadi, gagal kita terapkan sebagai dasar kita berkuah sebagai sesama sumber yang kemudian kita terapkan besar di luar, di dalam membangun kerumunan tanpa riset. Hari ini pesan Profesor Prasetya. Nah, fase ketiga saya bikin garis besar saja. Itu adalah momentum ketika Perang Makassar di abad bukan abad 15 kan 1900 ya. Ketika terjadi perang besar di sana itu ada konfigurasi politik kawasan waktu itu masuk ke OC, kemudian berperanglah kita di sana. Sesama orang sesuatu menempatkan Bone, Sopeng dan kemudian beberapa daerah seperti Buton dan Ambon itu di satu sisi yang kemudian menaklukkan Makassar. Nah, output daripada perang itu adalah terpuruknya sisi politik orang Bajo. Kemudian kita mendengar ada pasukan kedua di situ. Kita mendengar ada bangsa-bangsa yang merantau. Nah, khusus ini saya ingin membuat secara detail. Ketika Sultan Sanudin ingin menandatangani perjanjian Brunei, maka berkatalah Arunatowajo, Latan Rileko Sengen itu berkata, wahai Darai, masih ada 10.000 orang Wajo yang siap mati di belakang sana. Sultan Sanudin dan jangan kalian punahlah Wajo, dan ini demi kalau kita terus berperang maka akan lagi ada kesaktian yang tersisa dari perang ini. Nah, kemudian Latan Rileko ini Arunatowajo ini tidak terima perjanjian. Mereka kembali ke Wajo, maka berkata kepalakan, karena ini urusan kita selesai, tapi saudara kita dan saudara saya di Wajo tidak selesai. Maka kita membaca ada namanya perang Tosora, melupakan Tosora, hancur Tosora. Kemudian mengakibatkan Latan Rileko sangat tarik berdiri dari peperangan dan merangkullah beberapa panglimanya yang kalau itu salah satunya adalah dengan namanya Lamohan Demakona Harim, sering kita baca. Jadi saya mengatakan bahwa sejarah kita orang Selatan itu dirangkai dengan spirit tersebut. Semuanya begitu. Nah, itu lomba pertama. Lamohan datang ke semester perang ini, kita sudah tahu sejarah. Datang itu dengan semangat, di mana bumi ini bijak, di situ lagi kita junjung. Itu terimplementasi dalam baik waktu itu. Lamohan menghadap kepada Sultan Kutai, meminta bla 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 bla, kita sudah tahu sejarahnya. Karena Bapak sudah paham sekali sejarah itu, sering beliau sampaikan. Nah, fase kedua, fase berikutnya di fase ketiga ini adalah ketika Wajo berada di bawah hegemoni pun. Jadi saya bicara soal hegemoni dan non hegemoni hanya karena mengatakan secara tradisi. Pada zaman pemerintahan Laslewang Arunatowajo itu, Wajo berada di bawah hegemoni pun. Ada seorang pangeran di sana, namanya Lamatutola dari PDIP. Meski waktu itu kita sudah baca juga sejarahnya, yang kemudian menjadi buronan pemerintahan Bone dan kawan-kawan. Sehingga kemudian anak muda ini, ada bukunya nanti saya kasih ke ketua Perempuan. Ada sebuah tadi. Tadi yang nanya saya itu bahwa kita senang ada orang-orang di sini. Saya mau kasih tadi yang kedua. Saya bikin buku itu
2 tahun ini. Nah, tebal dan dicetak oleh mana Pak sekretariat kita? Pak Samsudin Bakiro. Oh iya. Tadi Pak Imran Nusa sudah janji sama saya, kita perbaiki bukunya, kita cetak dengan lebih baik katanya. Nanti saya sponsori. Nah, setelah itu semua, kita baca lagi di konteks Nawawi itu nama bekalan yang berumur 14 tahun itu merantau. Tapi kemudian sejarah menempatkannya sebagai perompak di sana, pemberontak di sana. Yang dirampok apa, yang dirompak apa, itu kata-kata gunanya adalah ingin mengumpulkan sebagai mungkin harta kekayaan kemudian misi supaya bisa kembali ke Sulawesi untuk membuat dengan baru. Semuanya adalah merantau kemudian berperang. Sehingga cerita saudaraku semua, kira-kira di awal-awal abad ke-18 itu 1700, teman Duklan itu menikahi, berhasil sebagai seorang perompak yang terkenal, berhasil menikahi putri kerajaan Pasir, ya, yang kebetulan waktu itu sebagai pewaris tahta di Pasir. Nah, ada sedikit yang tertinggal. Lama Duklan merantau ke sini itu ke Selat Makassar itu sebenarnya tujuannya ke Johor untuk mencari kakaknya yang ikut perang di sana. Nah, ini menarik kita pasti. Peperangan di Johor tadi yang disebut di awal Pulih Saudara itu peperangan yang melibatkan orang Bugis di sana. Katanya lama Duklan itu ada bernama Dema Teguh, merantau ke Johor, berafiliasi dengan raja kecil di sana. Nah, raja kecil namanya itu ada seorang raja kecil itu yang berperang dengan Sultan Johor, Sultan Ibrahim itu, yang di situ ada Pulih Bersaudara. Jadi peperangan tadi itu hegemoni 2 tahun dengan beberapa daerah itu, perang itu berlangsung sampai ke sana, sampai ke Johor. Pulih memihak kepada Sultan Johor, sementara Dema Teguh itu memihak kepada raja kecil. Yang kalah adalah raja kecil, kemudian kita sedot sejarah. Nah, itu perang dari Sulawesi ternyata dibawa sampai keluar. Kemudian tadi melakukan sesuatu semua itu, akhirnya kita tahu lagi sejarah. Saya kira sudah baca semua. Ketika menikahi putri Raja Pasir itu yang menjadi pewaris tahta, maka otomatis Lama Duklan itu kemudian menjadi secara de jure adalah istrinya sebagai Raja Pasir. Tapi secara de facto dia menjadi pemerintahan. Maka kadang-kadang ada di antara kita yang salah menyebut seolah-olah Lama Duklan Raja Pasir. Tidak, itu disebutkan Sultan Pasir karena kebetulan istrinya itu adalah Putri Pasir, melahirkan seorang anak itu di sana yang bernama Aji Putri Agung, saya disebutnya Aji Putri Agung. Nah, inilah yang menikah dengan Sultan Muhairis, Raja Tenggarong, Raja Kutai. Nah, jadi ceritanya tadi itu ketika Lama Duklan ada panggilan perang ke Sulawesi, karena di sana sudah kuat orang-orang Wajo, maka Lama Duklan membangun armada baru untuk kembali ke Sulawesi berperang. Kita kenal dengan Perang Makassar kedua. Nah, di situ menantunya Lama Duklan yang bernama Sultan Muhairis kemudian ikut di rombongan itu, menyokong bukan hanya logistik, tapi juga adalah pasukan-pasukan Pasir dan Kutai, termasuk yang tadi kita sebagai lembaga Makura. Jadi setelah itu sama panjang kisah kita berkalian dengan Kutai Kartanegara. Kalau kita menulis kisahnya atau nasabnya Sultan Muhammad Arifin hari ini, maka dia tersambung kepada Aji Imut. Aji Imut itu putra dari Sultan Muhairis. Jadi ada penulisnya. Yeah. Di Tenggarong itu Sultan itu kalau orang yang tahu, mereka manggilnya Pung atau Puang. Sampai hari ini. Tapi kalau tertentu saja, yang tahu ini ada orang bernama Haji Muhammad. Dia bilang kepada saya, Muhammad Tenggarong. Muhammad Tenggarong. Saya kalau ketemu anak Sultan itu, saya manggilnya Pung. Ternyata ada Pak Pasir kawannya di Muhammad. Nah, kawannya. Nah, jadi itu saudaraku semua yang tahu kata pergaulan pengatur itu memanggil ke Sultan itu hanya yang mulia, bukan hanya ayahanda, tetapi Pung Sultan. Serius, karena beliau negara Bugis.
dari putri Lamadul tadi yang menikah dengan Sultan Muhammad Idris. Nah, kisah ini kita tambahkan lagi, masih banyak waktu saya. Ya, habis sebenarnya. 3 menit lagi. 3 menit. Saya minta waktu 10 menit nih. Boleh. Saya membahas progres saya. Ya. Kemudian kita udah tahu kisahnya lagi, saya singkat saja. Ketika Muhammad Idris meninggal di Wajo akibat perang di sana, beliau punya anak kecil namanya Jimbut yang diincar oleh orang yang menggantikan yang dibunuh. Saudara ini sendiri, Jimbut besarkan di Wajo. Dodang. Ya, Jimbut itu adalah calon pengganti sultan nanti. Dia adalah satu-satunya sultan dari Kutai Kartanegara yang masih berbahasa Bugis karena dia besar di Bugis. Kembali ke sini meminta haknya di kesultanan untuk menjadi raja kembali dengan gelar Sultan Muslimuddin. Siapa pengawalnya mereka? Orang-orang Wajo, orang-orang seberang. Jadi kalau kita bicara KKS itu 100 semua di Wajo, ketika zaman Sultan Muhammad Idris itu sudah ada namanya keadatan Wajo. Orang di sini menyebut Wang Ado. Nah, itulah Mohan. Jadi kalau kita bicara KKS 100 semua, telah ada sejak abad ke-16 itu. Abad ke-15 malah. Keadatan Wajo itu yang diakui sebagai salah satu angkatan pertahanan Kutai Kartanegara. Dan orang Bugis datang di seberang itu sekaligus menjadi pahlawan Arona di sana. Ini harus kita tahu bersama ini. Makanya saya berbincang dengan Sultan Awang itu, beliau berkata kepada saya, orang Bugis itu bagi kami di Kesultanan di Keraton itu bukan pendatang. Orang Bugis itu adalah kerabat kesultanan. Jadi tadi saya bincang dengan Kakanda Balpas tadi menyebut bahwa saya selalu resah katanya Dinda. Kenapa kita terus dipanggil pendatang? Kenapa? Karena kita gagal mengartikulasikan sejarah ini. Harus sampaikan ke buku. Di buku saya itu yang saya bikin, yang memberikan testimoni salah satunya adalah Sultan Muhammad Arifin. Ada dia tulis. Nah, inilah yang kita gagal komunikasikan secara organisasi. Harusnya KKSS bisa lebih intens menyampaikan sejarah ini. Oh, kita itu adalah orang atau katakanlah bagian diaspora yang paling setia dan kerajaan, yang paling di mana bumi dipijaknya di situ lagi. Kita buktikan dengan sejarah, bukan bukti dengan kata-kata. Setiap ada acara testimoni selalu ditemukan. Padahal ada fakta sejarah. 200 pengawal Haji Imbut, ya, ketika berperang di Pemarangan, waktu itu ibu kota Kutai Kartanegara namanya Pemarangan. 200 pengawalnya adalah orang Bugis. Ketika menang di Pemarangan itu, Haji Imbut kemudian memindahkan ibu kota Kutai Kartanegara dari Pemarangan ke tepian Pandan. Hari ini kita kenal sebagai Tenggaro. Siapa yang kasih nama Tenggaro itu? Haji Imbut dan bersama dengan namanya Latojen yang Petang. Itu pengadu kedua setelah Muhammad meninggal. Ada di Selasila Kutai. Kurang ada. Nah, jadi kalau perdebatan siapa yang kasih nama Samarinda di Bugis atau bukan, kita bisa mengatakan bahkan Tenggaro pun sebenarnya diinspirasi oleh pengawal Sultan Haji Imbut itu, Sultan Muslimuddin, dikasih nama Tangga Arum. Kemudian dikenal hari menjadi Tangga Arum. Dalam proses pengangkatan Sultan Muslimuddin itu ada deklarasi, wahai kalian orang Bugis, orang Kutai dan orang Pasir, persaudaraan di sini. Kalau orang Bugis membunuh orang Kutai, maka orang Bugis langsung mencari pembunuhnya. Kalau orang Kutai membunuh orang Bugis, maka orang Kutai yang mencari pembunuhnya. Tidak ada di antara kalian yang boleh melanggar adat keraton Sultan Kutai Kartanegara. Ada tertulisan itu, ada deklarasi. Kita saudara dengan mereka. Nah, ini yang gagal kita bahasakan dengan secara secara lugas ke teman-teman saudara kita yang di Kalimantan Timur. Kita orang Bugis itu bukan pendatang, kita adalah kerabat kesultanan. Nah, terakhir saudara ini, inilah penjelasan. Tadi kita ada peperangan, ada konflik politik, ada sumber, ada perantauan, ada intrik segala macam. Inilah penjelasan kenapa kita orang KKSS itu di mana pun berada selalu jadi ketua, selalu berorganisasi, datang ke hutan, bikin kebun, menjadi ketua kelompok tani, datang ke satu kampung ada bangunan masjid menjadi ketua pengurus, datang ke organisasi KPNPI menjadi ketua OKP, semuanya penting ketua. Di Pontang itu saudara semua, share KKSS hanya 34%. Tapi tahukah kita
Dari 25 anggota DPR itu 21 adalah orang KKSS. Serius. Fakta. Saya nggak tahu kalau di Pantai Saudi ada berapa orang KKSS di Samarinda. Ada 7%. 70%. Padahal kita di sini hanya 22%. Ini penjelasan kenapa kita itu bisa berkuasa seperti itu. Karena DNA kita DNA politik, DNA penguasa, DNA PDC selalu menjadi tunggal. Diplesetkan oleh Pak namanya masa tunggal paham. Nah itu diplesetkan saja itu. Ini bukan berarti kita ingin menegasikan sesuatu lain, tapi kita faktanya begitu. Nama negara ini tuh terpelot teman kita pakai ekses. Nah asalnya lah ketua. Kenapa? Jangan salah. Dengan di kita di sini ada yang harus terpelihara terus. Secara jumlah orang Jawa lebih banyak daripada kita semua. Mereka itu 41%. Kenapa kita 70% berkuasa di sini? Karena tadi. Nah, di ujung sekarang ini yang menguntur di kita semua sekarang. Kita masih bersatu di legislatif. Tapi kadang-kadang kita selalu lemah di eksekutif. Kenapa? Karena pembicaraan soal DNA ini, soal sejarah ini, soal soal kecenderungan sejarah ini sudah gagal kita artikulasikan ke KKSS. Kita harus sering berdiskusi begini. Sampaikan, kok pas sumpah betul, dia tinggi rumah PDC. Namun tuh nasan mati kubur rele mati kok gitu orang-orang. Nah, jadi pertama catatan kita terakhir ini kita adalah kita gagal memelihara DNA kita, DNA sejarah, ya, DNA sumber, DNA keberadaan kita hari ini. Termasuk Parepare sebenarnya. Saya masuk Parepare. Kita tahu apa DNA Parepare. DNA Parepare itu adalah DNA kecerdasan. Bisa lain Habibie. Tapi yang dibikin patung itu cintanya, cinta Ainun Habibie. Harusnya kecerdasan. Amat tiga kita itu. Acap, Lempu, Waran. Di sana lahir Habibie. DNA tercerdas di negeri hari ini. Di dunia. Ya. Kedua, Parepare itu adalah gerbang sekaligus jendela bagi kita semua. Kita harus pelihara itu sebagai tadi disampaikan Pak Indra, kalau nggak Parepare kita udah mati. Kita para pasumper ini menjadikan Parepare sebagai gerbang, tempat yang harus kita hargai, tempat yang harus kita beri apresiasi hari ini. Nah, tapi juga ada resikonya di Parepare itu. Dulu kalau kita merantau dari sini pulang kampung, 3 hari 3 malam di laut kena ombak, begitu lihat pelabuhan, kita bukan di rumah, kita kaget, ketemu lagi dengan pelabuhan emas, datang dibawa kita ke terminal, di sebuah bangsa disimpannya gitu, kapal telan. Ini residu peradaban harus jangan lagi. Saya tahu hari ini kita paling nggak ada lagi. Cuma terakhir kemudian terakhir, saya kemarin ke sana bertanding domino. Saya di sana bertanding. Kasih kalah. Mohon maaf, makanya saya sebut Prof, karena saya akan menyampaikan prestasi saya lebih tinggi. Di sana ada 2 di sana kelas pertandingan, ada pertandingan eksibisi, ada pertandingan umum. Di eksibisi saya mewakili wali kota Samarinda. Iya Prof. Satu malam saya bermain, saya nomor 3. Serius, ada yang seandainya ada Pak Jupri kita boleh pesan saya. Saya bilang, Pak Jupri, Bapak ini kan guru domino, untung diselamatkan oleh saya. Tapi di sesi keduanya diumum itu surat semua. Ternyata dari situ pelabuhan Parepare ada di situ. Bu, pada caranya hilang penelitiannya. Waduh, saya bilang surat semua dari kebanggaan sejarah itu, dari kebanggaan budaya yang kita torehkan masa lalu itu juga ada itu apa namanya itu? Ada nilai-nilai yang residu sejarah sebut tadi itu. Kita harus pikir semua itu menjadi kepada pemersatu KKSS. Maka kemudian KKSS hari ini harus bersatu. Setuju dengan Prof saya tadi bahwa kita harus mengenal organisasi ini sebagai tempat berkumpul, menghimpun semua semangat sejarah itu, mengembalikan kejayaan KKSS. KKSS ini kuat. Tuanya ini sejak 16 kita ada keadaan di sana. Dan kenapa itu setiap pindah ibu kota kerajaan itu selalu dulu
Coba pertama di tepian lahan, di tepian batu dengan layar Pemarangan naik ke Tenggara. Kenapa? Karena itu di arah di arah hilir itu ada orang Bugis yang berjaga di sini sebagai angkatan kelima dari angkatan perang Kota Tenggara. Kita ini malah Bintaro di kerajaan Kutai. Maka tidak boleh ada orang-orang di sini saudara kita menyebut kita ini datang sebagai ancaman. Coba saudara baca medsos hari ini. Pertama posisi kita sendiri dalam ancaman. Ini harus kembali pada KSS bahwa kita bukan ancaman, bahkan kita pembuat keberhasilan di sini, kita penguat keberadaan Kutai Kartanegara. Saya kira itu barangkali cukup panjang ini. Kalau disuruh saya panjang lagi. Cukup. Nanti dilanjut diskusi. Ya, saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.